wabarakatuh. Saya Nita Hapriza, NIM 1910209012 dari kelas Fisika Genap 2019. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Relatifistik dengan dosen pengampu Bapak Suhadi MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang massa, energi, dan momentum relativistik. Pertama, saya akan menjelaskan massa relativistik, di mana pada subbab sebelumnya sudah dijelaskan pengukuran waktu dan pengukuran panjang adalah fungsi-fungsi dari kecepatan. Lalu bagaimana dengan massanya? Menurut teori relativitas, khusus bahwa massa relativistik atau M dari sebuah partikel yang bergerak dengan laju v terhadap pengamat dinyatakan dengan M sama dengan M0 per akar 1 min pi kuadrat per c kuadrat, di mana M0 yaitu massa diam. Massa diam yaitu yang diukur benda dalam keadaan diam atau pi sama dengan 0 dalam kerangka acuan. Sedangkan M yaitu massa relativistik partikel. Selanjutnya, untuk contoh soal, yaitu massa suatu benda menjadi 125%. Massa diamnya kecepatan benda tersebut pada saat itu adalah: pertama, diketahui massa sama dengan 125% M awal sama dengan 1,25 M awal, yang mana 1,25 untuk diketahui pertama yaitu massa M sama dengan 125% M0, yang mana 1,25 M0. Sedangkan untuk rumus massa yaitu M sama dengan M0 per akar 1 min pi kuadrat per c kuadrat, yang mana untuk massa yaitu 1,25 M0 sama dengan M0 per akar 1 min pi kuadrat per c kuadrat. Bisa dirubah posisi menjadi akar 1 min pi kuadrat per c kuadrat sama dengan 1 per 1,25. Selanjutnya, untuk menyederhanakan hasilnya, sama-sama kita kalikan dengan 4. Atas dikali 4 dan bawah dikali 4. Sehingga mendapatkan hasil akar 1 min pi kuadrat per c kuadrat sama dengan 4/5, yang mana 4/5 didapatkan dari hasil 4 dikali 1 yaitu 4 dan 1,25 dikali 4 yaitu 5. Selanjutnya, untuk mengeluarkan nilai tersebut dari akar, kita menggunakan kuadrat 1 per pi kuadrat per c kuadrat sama dengan 16/25, yang mana 16/25 didapatkan dari 4 dikali 4 yaitu 16 dan 5 dikali 5 yaitu 25. Selanjutnya, sudah bisa didapatkan hasil pi min pi kuadrat per c kuadrat sama dengan 16/25 min 1. Selanjutnya, min pi kuadrat per c kuadrat sama dengan 16/25 dikurangkan dengan 25/25, yang mana 25/25 didapatkan hasil dari penyebut tersebut, yang mana min pi kuadrat per c
C kuadrat sama dengan min 9/25. Selanjutnya untuk nilai pi kuadrat, yaitu untuk nilai minnya kita coret sehingga mendapatkan 9/25 C kuadrat. Untuk nilai pi-nya yaitu akar 9/25 C kuadrat. Untuk nilai pi yaitu 3/5 C, yang mana nilai 3/5 didapatkan hasil dari akar 9/25 C kuadrat. Selanjutnya untuk nilai pi yaitu 3 dibagi 5 yaitu 0,6 C. Jadi untuk nilai pi atau kecepatan yaitu 0,6. Selanjutnya untuk penjelasan yang kedua yaitu energi relativistik, di mana dalam mekanika klasik usaha yang dilakukan oleh gaya yang bekerja pada partikel sama dengan perubahan pada energi kinetik partikel tersebut. Sebagaimana dalam mekanika klasik kita akan mendefinisikan energi kinetik sebagai kerja yang dilakukan oleh gaya dalam mempercepat partikel dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Jadi di sini saya akan membahas energi kinetik. Baiklah, energi kinetik atau EK yaitu EK sama dengan E dikurang E0, di mana E yaitu energi total sama dengan M dikali C kuadrat, sedangkan E0 yaitu energi diam sama dengan M0 dikali C kuadrat. Jadi untuk hasilnya yaitu EK sama dengan MC kuadrat dikurang M0 C kuadrat sama dengan M0 per gamma dikali C kuadrat dikurang M0 dikali C kuadrat. Jadi didapatkan hasil M0 kali C kuadrat dalam kurung setengah dikurang 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal, yaitu agar energi kinetik benda bernilai 1/4 kali energi diam, maka benda tersebut harus bergerak dengan kecepatan. Jadi untuk EK sama dengan 1/4 dikali E0. Yang ditanya yaitu pi, di mana untuk 1/4 kali E0 yaitu M0 kali C kuadrat dalam kurung 1/4 gamma dikurang 1 sama dengan 1/4 M0 kali C kuadrat. Untuk M0 dan C kuadrat bisa dicoret. Jadi didapatkan hasil 1/4 gamma dikurang 1 sama dengan 1/4. Selanjutnya 1/4 gamma sama dengan 5/4. Untuk 5/4 didapatkan dari 4 dikali 1, 4 ditambah 1 yaitu 5, jadi 5/4. Jadi nilai gamanya dapatkan hasil 4/5. Dengan menggunakan Pythagoras, didapatlah hasil yaitu 3, 4, 5. Jadi untuk nilai pi-nya yaitu 3/5 C.
Selanjutnya untuk penjelasan yang ketiga yaitu momentum relativistik, biasa dilambangkan dengan P, di mana momentum suatu partikel didefinisikan sebagai perkalian massa dan kecepatannya. Berdasarkan hukum kekekalan momentum linier dalam relativitas umum, maka didefinisikan kembali momentum sebuah partikel yang massanya diam atau m0 dan lajunya P adalah, jadi P adalah P sama dengan M dikali P. Momentum relativistik biasanya menggunakan satuan kg meter per sekon. Jadi momentum itu dalam relativitas sama, tinggal masuk rumusnya saja. Massa yang digunakan yaitu massa bergerak tetap. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal, yaitu hitung momentum sebuah proton yang bergerak dengan kelajuan 8c per 17. Diketahui massa proton 1,67 dikali 10 min 27 kg. Untuk diketahui pertama yaitu proton. Kelajuan yaitu P-nya sama dengan 8C per 17. Sedangkan untuk massa proton atau M0 yaitu 1,67 dikali 10 min 27 kg. Selanjutnya untuk mengetahui nilai gamma, kita menghitung nilai gamma dengan menggunakan bangun Pythagoras. Untuk sisi kanannya yaitu 8, sedangkan untuk sisi kirinya itu 17 sama 8 25, sedangkan untuk sisi bawahnya itu 15. Dimana untuk nilai gamma yaitu 15 per 17. Anggap saja kalau kecepatannya itu 8 per 17, sedangkan untuk gamma yaitu 17 per 15. Selanjutnya untuk nilai M yaitu M sama dengan M0 per gamma. M0 yaitu 1,67 kali 10 min 27 per, sedangkan untuk gamma yaitu 15 per 17. Didapatlah hasil yaitu 1,89 kali 10 min 27 kg. Berarti dapatkan hasil untuk P sama dengan M dikali P yaitu 1,89 dikali 10 min 27 dikali untuk P-nya 8C per 17, atau dari ketetapan yaitu 3 kali 10 min 8. Didapatlah hasil 2,67 dikali 10 pangkat min 19 kilogram meter per sekon. Untuk didapatkan hasil 10 maka 19 yaitu dari 27 dikurang 8. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan massa, energi, dan momentum relativistik. Yang pertama, saya akan menjelaskan hubungan massa dan energi. Hubungan massa dan energi adalah mekanika relativistik seperti halnya dalam mekanika klasik. Energi kinetik atau K dari suatu benda sama dengan kerja yang dilakukan oleh gaya luar untuk menaikkan kecepatan benda tersebut dari 0 ke suatu nilai tertentu atau U, di mana K sama dengan integral U sama dengan 0 sampai batas atas U sama dengan U E dikali ds dengan menggunakan hukum kedua Newton, yaitu
F sama dengan D dalam kurung MU per DT. Selanjutnya untuk K, yaitu K sama dengan MC kuadrat min M0C kuadrat dalam kurung tereduksi. Selanjutnya, energi kinetik atau K mempresentasikan perbedaan antara energi total E dari suatu partikel yang bergerak dengan energi diam atau E0 dari suatu partikel yang diam, sehingga dapat dihasilkan dengan persamaan E min E0 sama dengan MC kuadrat dikurang M0C kuadrat. Maka bisa juga dilakukan dengan cara yang terpisah, yaitu maka dapatkan hasil E sama dengan MC kuadrat. Sedangkan untuk E0 yaitu M0C kuadrat. Selanjutnya untuk hubungan energi dan momentum, yang mana kita meninjau bahwa benda atau partikel yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka di situ sudah muncul efek relativitas, kata Einstein. Namun ketika benda tersebut bergerak jauh dari kecepatan cahaya, maka tidak ada efek relativitas, alias massa yang bergerak dan massa yang diam itu sama. Namun ketika sudah bergerak kecepatan cahaya, muncul efek relativitas. Di sini kita akan merumuskan hubungan energi dan momentum, yang mana untuk hubungan energi dan momentum yaitu energi total atau E sama dengan MC kuadrat. Ketika bergerak menggunakan momentum P sama dengan M kali P. Sedangkan untuk gamma yaitu gamma sama dengan 1 per akar 1 min P kuadrat per C kuadrat. Maka dapat kita tuliskan dengan E sama dengan M0 per akar 1 min P kuadrat per C kuadrat. Sedangkan untuk momentum yaitu P sama dengan M0 kali P per akar 1 min P kuadrat per C kuadrat. Kemudian untuk energi yang dikuadratkan yaitu E kuadrat sama dengan M0 kuadrat dikali C pangkat 4 dibagi 1 min P kuadrat per C kuadrat. Sedangkan untuk P dikuadratkan yaitu P kuadrat sama dengan M0 kuadrat dikali P kuadrat per 1 min P kuadrat per C kuadrat, sehingga didapatkan hasil yaitu 1 min P kuadrat per C kuadrat yaitu M0 kuadrat kali P kuadrat per P kuadrat. Dari persamaan di atas didapatkan persamaan energi dan persamaan momentum, yaitu dapat kita tuliskan sebagai E kuadrat sama dengan M0 kuadrat kali C pangkat 4 per M0 kuadrat kali P kuadrat per P kuadrat, yang mana didapatkan hasil M0 kuadrat kali C pangkat 4 dikali P kuadrat per M0 kuadrat dikali P kuadrat. Dari persamaan tadi dapat yang kita manipulasikan yaitu E kuadrat sama dengan M0 kuadrat
dikali C pangkat 4 dalam kurung P kuadrat per M0 kuadrat dikali Pi kuadrat dikurang 1 ditambah dengan M0 kuadrat dikali C 4. Selanjutnya didapatkan hasil yaitu M0 kuadrat dikali C pangkat 4 dikali P kuadrat per M0 kuadrat dikali Pi kuadrat dikurang dengan M0 kuadrat dikali C pangkat 4 ditambah dengan M0 kuadrat dikali C pangkat 4. Sehingga untuk nilai C pangkat 4-nya itu bisa dicoret. Dari persamaan sudah dimanipulasikan tadi, didapatkan hasil yaitu E kuadrat sama dengan M0 kuadrat dikali C pangkat 4 dalam kurung P kuadrat per M0 kuadrat dikali Pi kuadrat dikurangkan dengan M0 kuadrat dikali Pi kuadrat per M0 kuadrat dikali Pi kuadrat ditambahkan dengan M0 kuadrat dikali dengan C pangkat 4. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan dari mata kuliah pengantar relativistik tentang hubungan massa, energi, dan momentum relativistik. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.